Malamnya Jogja, gak perlu mewah, dicode saja Coffee Blues Jogjaku. Jadi waktu kuliah dulu sampai pada menuju dunia kerja dan memulai mandiri, yang ingin saya potret waktu masih kuliah, Pak Pri. Inspirasi apa yang menurut Pak Pri itu menarik banget dan itu bisa ditularkan dalam dunia bisnis, Pak Pri? Ya, saya itu kuliah punya pemikiran. Kuliah jurusan apa saja, di mana saja, kampus apa saja, itu pada dasarnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kita tim podcast Republik Bicara. Kali ini saya Kavi ditemani oleh Bung Rega akan berbincang-bincang ngobrol seputaran kopi. Tentu kopi-kopi yang yang mampu menarik perhatian publik dan kopi-kopi yang berunut. Jadi tadi kita sudah ngetek Belandongan, termasuk kopi yang pertama. Kemudian kita runutkan lagi ke Mato dan lain-lainnya. Dan kali ini kita bertemu dengan Pak Pri, salah satu owner kedai Sang Kopas, dan satu lagi apa, Pak? Kokambar. Luar biasa sekali di siang yang lumayan agak cerah. Agak sore sebenarnya sekarang tuh, Pak. Oke. Wah, ini kopinya baru datang nih. Iya, makasih, Mbak. Makasih, Mbak. Nah, ini kita bakal sharing, ngobrol-ngobrol ringan, Pak Pri, ya, seputar awal mula bisnis, kemudian juga inspirasinya apa, kemudian nanti juga kita coba review di bawah pandemi ini gimana, gitu kan. Dan mungkin kita bolehlah produk-produknya apa yang sudah jalan sampai hari ini. Nah, Pak Pri ini masuk Jogja tahun berapa sih? Kalau saya pribadi masuk Jogja 96, masuk Jogjanya. Masuk Jogja 96? 96. Saya malah belum lahir. Belum lahir, Bung Rega. Kanakan saya itu. Untuk masuk Jogjanya. Iya. Kalau menekuni bidang kopi khususnya itu saya baru mengenal tahun 2008. 2008. Itu baru belajar tentang kopi. Belajar tentang kopi 2008 ya. Terus masuk ke, saya berusaha merintis ini tahun 2014. 2014. Iya. Pertama Kopas depan ya. Pertama Kopas depan itu 2014. Kalau asal Pak Pri dari mana? Saya sebenarnya masih asalnya Jogja. Asli Jogja? Jogja. Oh, Jogja. Jogja di Jogja pinggiran. Jogja pinggiran. Kulon Progo. Oh. Wah. Jogja pinggiran Kulon Progo. Amazing kawan-kawan. Jadi umumnya kedai-kedai kopi itu aktor-aktornya biasanya dari Jawa Timur, dan kali ini ternyata sangat menarik. Ini aktornya adalah orang Jogja asli ya. Bagus banget. Oke, sejak awal kan tadi 96 ya. 96. Dulunya kuliah atau gimana, Pak? Dulunya saya 96 tuh masih SMA ya. SMA. Sini SMA. Terus 99 saya ngelanjutin di salah satu universitas. Saya selesai tahun 2005. 2005. Kampusnya mana tadi? Kampusnya berbeda jauh nih. Mana? Isi. Wow. Anak seni juga. Ya.
Ini amazing Bung Rega. Yoi. ISI, Institut Seni Indonesia ya. Dan menjadi salah satu aktor kopi, menarik sekali ya. Di ISI. Jogja, ya. ISI jauh banget dari ISI ke Suarawajan. Lulus dari ISI 2005, Pak. 2005. Kenal kopi kayak gini dari tahun berapa? 2008. 2008. Itu dari awalnya bekerja atau sebagai konsumen? Bekerja. Bekerja dulu. Di mana, Pak? Ya di senior saya di Belandongan. Berarti memang legend banget Belandongan ya, Bang. Oh iya, Belandongan. Berarti 2008 kerja di Belandongan. Iya. Sampai 2014. 2014. 2014. Oh, termasuk angkatan legend ya, berarti jenengan 2008 itu saya Pak Joko ya. Pak Joko. Pak Joko. Pak Joko. Di bawah atau seangkatan dengan Pak Joko? Barengan. 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 Oke, ya. Saya yang paling itu cuman Pak Joko. 2000 berarti berapa tahun tuh Bung Rega kalau dari 2008 2014 di Belandongan itu? 5 tahun ya. 5 tahunan lebih. 5 tahun, hampir 6. 5 tahun. Hampir 6 tahun belajar di Belandongan dan kemudian ngerintis kedai sendiri. Oke, wah, Setelah mantap. dapat ilmu yang cukup dirasa begitu ya, Pak. Ya? Dan restu yang jelas ya. Tuh, benar. Restu dari senior tadi. Pak. Ya, dari sang legendaris Cak Drun. Oh iya. Padahal menurutku jenengan itu asli mahasiswa UIN dulunya, Cak. Ternyata isi. Berarti luar biasa. Isi UIN karena sini kan kebanyakan UIN, Iya. Cak ya. Jadi ya persepsiku ya UIN gitu. Ternyata isi. Isi jurusan apa sih? Dulu seni rupa. Seni rupa. Nggak ada seni kopi dulu. Tapi hidupnya bicara seni kopi ya. Ya, kesenian juga tak terbatas seninya di Iya mana-pun gitu ya, Pak, ya. iya. Nggak ada seni kopi. Adanya seni rupa. Seni rupa. Pertama Kopas ya, Iya. Pak Bri dari 2014. 2014. 14 tanggal berapa Pak Bri? Tanggalnya 22 22 Mei. Mei. Gitu. Kok beda? Kok Mei sih? Kurang tahu itu. Bulan aja. Republik KW 5 Mei. Iya. Belandongan 17 Mei. Kopas 22 Mei. Ada apa dengan Mei? Ya. Ini juga akhir bulan Mei sekarang. Ada Mei juga. Ya. Berarti ulang tahun yang ke berapa ini Mei kemarin? Kalau Kopas berapa? 7 tahun ya Kompasnya. Iya, menarik ya di bulan Mei ya. Jadi secara konfigurasi nasional Mei itu mengingatkan pada Hari Buruh ya. Ya. Tidak ada Hari Buruh. Terus yang kedua juga Hari Pendidikan. tumbang reformasi itu juga Mei kan. iya. Nah, jadi memang sepertinya ini yang menjadi latar belakang pemikiran kenapa di bulan Mei kayak. Bisa saja itu. Kalau tidak itu mungkin alam yang sedang berkonspirasi. Nah, seleksi alam sendiri. Tapi dulu ya apa sih? Kenapa kok Mei sih, Pak Pri? ya kebetulan bulan itu terjadi bencana alam. Oh ya, Bencana alam tentang gunung meletus Merapi. bukan yang abu vulkaniknya banyak. 2014 Malang berarti. Ya. Gunung Merapi Malang. Nah di situ banyak usaha-usaha yang terkena imbasnya ya, kan, gitu. Dan kebetulan ada suatu tempat dan di situ saya mencoba membersihkan, ada semacam kepercayaan lah mana usaha ini bisa tumbuh kembali kan. Nah saya mencoba di situ ya akhirnya step by step itu berjalan sampai saat ini. Iya. Sampean kan seni rupa, Pak Pri. Iya. Lalu bagiku kan jenengan berkelana ya. Pas ke kuliah berkelana ke dunia kopi. Tapi sebelumnya waktu sampean masih kuliah dulu, Iya. apa memang punya ketertarikan yang lebih terkait kopi? Belum. Jadi ide tentang bisnis kopi itu sejak di kerjaan. Iya. Karena saya selama bekerja, untuk bekerja itu sebenarnya kalau orang memahami tidak sekedar mencari finansial, tapi apa yang kita cari di tempat pekerjaan adalah ilmunya. Ilmunya setiap orang pasti punya kepinginan untuk mandiri, kemandirian, ya. untuk gimana step ini harus berkembang terus. Betul. Nah,
saya mempelajarinya di situ dan saya izin sama owner yang dulu saya tempat bekerja bagaimana kalau saya mandiri. Akhirnya disetujuin, bahkan tempat saya bekerja itu mendorong saya untuk bisa tumbuh. Iya, berarti ada support system juga Ada dari support system. dari Cak Durun ya, awal-awal ngerintis untuk mandiri tadi Cak ya. Menarik Bang, Bang. Ini target utamanya bukan dari cuannya malah ya Pak Pri ya. Akan tetapi bagaimana ilmu itu bermanfaat untuk orang-orang lain. Dan akhirnya mampu mewarnai jalan Sorowajan ini loh. Betul. Kalau kami menyebutnya ini Sorowajanisme. Yang suka nongkrong di sini itu adalah kawan-kawan Sorowajanisme. Iya. Dari kawan-kawan mahasiswa. Kalau waktu kuliah ya kita ini ya kawan-kawan berbagi inspirasi karena yakin banyak pembaca kita itu kan mahasiswa, pelajar, mahasiswa, pemuda yang menurutku mereka butuh sebuah inspirasi Pak Pri ya. Jadi waktu kuliah dulu sampai pada menuju dunia kerja dan memulai mandiri, yang ingin saya potret waktu masih kuliah Pak Pri. Inspirasi apa yang menurut Pak Pri itu menarik banget dan itu bisa ditularkan dalam dunia bisnis Pak Pri? Ya, saya itu kuliah punya pemikiran. Kuliah jurusan apa saja, di mana saja, kampus apa saja, itu pada dasarnya sama. Pada dasarnya sama. Oke. Untuk merubah pola pikir sang mahasiswa atau perorangannya untuk memecahkan suatu masalah pasti. Nah, ilmu yang didapat ini kita terapkan di masyarakat bisa. Kita entah itu jurusan apa saja, cuman untuk merubah pola pikir. Dan itu kita kembangkan di dunia kerja apa saja, itu yang membedakan. Dan kita olah bagaimana kita mengolah dalam dunia nyata. Karena ilmu itu tidak hanya dari kampus, tidak hanya dari kampus pendidikan formal kan. Contohnya tempat saya bekerja dulu kan, gitu. Saya menggali ilmu dari situ bisa kan. Dan ini saya terapkan. Kita kolaborasi dari apa yang saya dapatkan dari kampus dan tempat kerja ini saya kolaborasikan. Oke. Menarik sekali Bang. Soalnya kawan-kawan saya Pak Pri juga banyak yang merasa salah jurusan pada saat kuliah, menyalahkan jurusannya. Tetapi setelah dapat pencerahan dari Pak Pri, tidak ada yang salah dengan jurusan tersebut. Karena ilmu itu tidak terbatas. Bisa kita dapatkan di warung kopi dan dimanapun ya Pak Pri ya. Jadi begitu kawan-kawan sahabat Republik Bicara yang beriman, jangan lagi kita merasa salah jurusan pada hari ini, karena ilmu tidak terbatas tadi ya Pak. Dan setiap yang sudah termaktub atau artinya menyatu dalam diri kita itu adalah bagian dinamika hidup yang tidak bisa dipisahkan tentunya yang harus kita kenali, kita pahami, lalu kita lakukan secara bersamaan. Pak Pri dulu basicnya apa sih? Aktivis atau biasa atau apa? Backgroundnya biasa. Backgroundnya bukan aktivis ya? Bukan. Padahal isi tahun-tahun itu ganas-ganas, seni rupa apalagi kan? Iya kan? Lahir Desrat ya, seni rupa itu. Desrat. Ngikutin. Tapi saya membatasi untuk menjadi aktivis itu kita harus punya power punya power. Bagaimana kita benar-benar aktivis yang mana dulu kan? Karena kalau kita salah jadi aktivis nanti juga kita akan salah ambil langkah. Tapi kalau kita jadi aktivis yang benar, kita pasti akan menjadi power yang positif. Nah, saya membatasi diri, saya ngikutin tapi saya tidak terjun ke situ. Jadi membangun persekawanan atau relasi dengan teman-teman aktivis, tapi tidak ikut di situ ya kira-kira. Tapi begini Pak Pri, dengan Pak Pri membuka warung kopi ini banyak sekali lahir aktivis-aktivis. Ini sarangnya aktivis semua, Bang. Bahkan organisasi-organisasi juga banyak lahir di dalam warung-warung kopi. Gagasan-gagasan juga tidak terbatas di warung-warung kopi. Berarti secara langsung Pak Pri ini menyediakan tempat untuk laboratorium ilmu pengetahuan juga di sana. Dengan kopi ini. Karena saya dari dulu pingin buka warung kopi itu didasarkan tidak sekedar warung. Di situ tempat kita mencari ilmu.
tempat kita bekerja, tempat kita menggali silaturahmi kan gitu. Bagaimana silaturahmi yang dulunya nggak kenal jadi kenal, yang dulunya bisnis ini dengan bisnis ini nggak kenal, jadi di warung kopi ngobrol jadi nyambung. Kenal, jadi itu nyambung. untuk bisnis juga kan gitu. Terus untuk pendidikan ilmu kan, bagaimana itu untuk sharing di situ aja. Iya. Kalau ini baru ya kawan-kawan, ini namanya Sang Kopas. Ya, kalau yang di depan Kopas, di sini Sang Kopas. Tahun berapa nih Pak Pri Sang Kopas? 2021. Oh, tahun ini berarti ya? Kapan ini Pak Pri? Ini 6 bulan yang lalu. 6 bulan lalu berarti bulan Januari ya Pak Pri ya? Januari ya. Atau Desember? Januari ya? Januari ini open. Berawal ini kan ada pandemi ya. Bagaimana saya tetap menginginkan UMKM ini tidak surut ya. Bagaimana di sini saya mencoba banyak UMKM yang berhenti, dan saya sebaliknya, saya mencoba entah ini gimana caranya kan gitu. Iya. Di situ ya akhirnya kita step by step, karena UMKM ini mandiri Mas. Benar-benar mandiri. Alhamdulillah berjalan ya. Alhamdulillah berjalan. Sang Kopas sendiri karena saya ada dari Sangrai Kopi. Ya. Sangnya itu sebenarnya Sangrai. Iya. Nama sang itu dari sangrainya kopi. Sangrainya ya, Sangrai Kopi. Kopas saya ambil dari kata kopas depan. Iya. Jadi sama dengan Kopas Ribbon ya, New Kopas itu ya di belakang. Iya. Ya, kalau di Kokambar itu udah lama juga, Pak Pri? Saya di sana udah hampir 4 tahun. 4 tahun ya. Saya merintis dulu karena dengan ya istilahnya wilayah setempat ya. Ini di sana bagaimana menyaring SDM yang ada di wilayah setempat, kita buatkan itu wadah kan gitu. Jadi Kokambar itu jadi kebanyakan warung kopi ini dari luar Jawa, dari luar wilayah Jogja. Kita mencoba bagaimana masa nggak ada yang Jogja kan gitu. Iya benar. Kita mencoba di situ. Betul. Akhirnya terbentuklah Kokambar dengan kerjasama dengan daerah. Iya sih Pak, memang kebanyakan kalau ngomongin warung kopi, apalagi kopi-kopi tradisional ya, rata-rata kan Jawa Timur ya. Jawa Timur ya. Karena ini berawal dari senior Jawa Timur. Seniornya adalah Jawa Timur. Iya. Yang pertama kali ada di Jogja kopi kayak gini ya dari Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jadi peralihan budaya. Iya. 4 tahun, ini baru 6 bulan. Yang di depan hampir 7 tahun, luar biasa. Itu ngurusin sendiri Pak Pri semuanya? Enggak. Saya bilang yang Kokambar ini ada kerjasama pihak lain. Terus kita menjaga kepercayaan kan di situ. Yang depan Kopas itu baru sendiri dulu merintis dari nol kan gitu. Sampai terbentuk sebuah sistem Pak Pri ya. Oke. Oke, kawan-kawan yang budiman, tadi kita udah banyak bicara tentang inspirasi dan membuat sebuah tekad untuk merintis kedai di tempat yang luar biasa ya. Kalau dulu Sorowajan ini memang terkenal sebagai kampung aktivis ya, dan itu bertahan sampai hari ini sekiranya. Nah, kita kan tidak hanya melulu bicara Pak Pri hari ini sudah survive, sudah menemukan puncak bisnisnya gitu ya. Tapi kita ingin coba tanya balik ya sama Pak Pri, pengalaman Pri apa dalam dunia kopi yang pernah dialami dan bagaimana beliau bisa bangkit. Karena
sebagaimana lazimnya bisnis usaha itu pasti ada masa-masa susah, ya kan? Ada masa-masa susah, lalu dia bertahan atau tidak, kuat atau tidak itu tergantung aktornya mampu atau tidak menyelesaikan itu. Nah, mari kita tanya Pak Pri, pengalaman Pak Pri yang paling sulit dilupakan ketika memulai atau mengembangkan bisnis kopi itu apa sih Pak Pri? Kalau saya yang paling sulit terus terang di ini ya, kita harus bisa ngikutin pangsa pasar. Bangsa pasar ya? Ya, pangsa pasar itu pasti akan berkembang terus. Betul. Karena kita benar-benar mandiri, nggak ada ya, dari yang lain kan gitu. Kita harus ngikutin itu secara permodalan lah. Dari situ bagaimana kita harus mengikuti. Nah, untuk mencari permodalan kan nggak mudah. Betul. Nggak mudah. Dan disitulah bangsa-bangsa bagaimana kita tetap bisa bertahan di kemampuan kita. Sedangkan persaingan bisnis tetap ada. Kita harus bisa inovasi kan gitu. Disitulah bagaimana kita harus mencari solusinya di situ. Iya. Jadi memang bangsa pasar dan tantangan zaman. Nah. Ya berarti inovasi itu juga melihat pasar atau keadaan hari ini. Ya kalau berbicara dari 2014 nih Pak Pri, kan? Kalau saya kan masuk Jogja itu 2016, artinya masih junior sekali di Jogja. 2014 mungkin Android belum terlalu ini di Jogja. Kemudian 2017 itu udah mulai banyak game-game kan gitu. Nah, artinya pengunjung itu kalau dulu mungkin dia sibuk berdiskusi, sibuk rapat dan lain-lain di dalam organisasi. Nah, kalau sekarang itu perbedaannya jelas itu ya Pak Pri ya. Game. Ya. Jadi inovasi ke arah-arah yang lebih ke sana juga ada pastinya Pak Pri. Pasti harus ada. Contohnya dulu belum ada wifi, belum ada wifi. Sekarang soal teknologi kita harus ikutin juga. Karena kebutuhan kan gitu. Kebutuhan, entah itu kebutuhan usaha itu sendiri atau konsumen, kita harus ada itu. Kalau dari Kopas Pak Pri yang bisa jenengan amati sejak 2014 katakanlah sampai hari ini ya, rata-rata konsumennya Pak Pri itu aktivitasnya ngapain aja sih Pak Pri? Yang paling bisa dilihat? Jadi ada dua segmentasi ya. Yang saya jaring, satu pelanggan, kedua konsumen. Jadi beda antara konsumen dan pelanggan. Kalau yang masih bertahan selama ini ya pelanggan. Kita harus menjaring pelanggan dan mereka kebanyakan bekerja kan. Bekerja. Kan bekerja, punya kegiatan yang menghasilkan. Tidak sekedar nongkrong. Iya. Jadi ngopi juga sekaligus kerja. Iya, itu pelanggan ya Pak Pri. Pelanggan. Contohnya wartawan di sini. Ngedit laporan kan. Iya. Terus dari dulu mahasiswa yang sekarang punya pekerjaan editing, terus programmer di situ ya nongkrongnya di warung kopi. Iya. Tapi mereka menghasilkan. Iya. Sharing lah antara para pelanggan ini kan nanti akhirnya yang nggak kenal jadi kenal lagi. Jadi suatu bisnis satu baru yang menghasilkan. Iya. Oke, berarti segmen pertama itu orang yang nongkrong itu ya bekerja di situ ya, bekerja di situ. Terus kalau untuk segmen mahasiswa misalkan, rata-rata mereka aktivitasnya apa Pak Pri? Ya diskusi. Oke. Berarti sampai pada detik ini diskusi di warung kopi itu masih bertahan ya, alhamdulillah. Kan ini era luar biasa Pak Pri ya, era digital kan. Pandemi ini kan semua kampus ya ini online. Otomatis mereka butuh tempat, butuh wadah untuk berkreativitas untuk menempuh pendidikannya. Entah itu dari wifi-nya, entah itu dari ketemu temennya kan gitu.
untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi banyak kan di warung kopi. Iya benar. Ya ada pergeseran ya Pak Pri. Kalau kita review Pak Pri 2010 sampai 2015 di Blandongan itu kan memang warung kopi, khususnya Blandongan ya Pak Pri ya. Itu memang menjadi kampus kedua Pak Pri ya. Kampus kedua. Segmentasi orang bekerja di warung kopi itu kecil ya marginnya ya Pak Pri. Dan hari ini warung kopi sudah bisa menjadi ruang kerja bagi orang-orang yang mau bekerja secara online ya. Oke, ini perkembangan ya segmentasinya. Tapi di 2015 ke sini segmentasinya juga semakin bertambah. Jadi yang jadi aktivis juga masih punya panggung, yang kerja juga masih ada, mungkin juga orang-orang yang tak nentu artinya gabut yang penting nongkrong juga banyak kan. Iya. Kalau yang ngegame Pak Pri di Kompas atau Sang Kompas itu lebih banyak atau lebih sedikit? Yang game saya rasa di Kompas ya hampir game ini biasanya kan mencari waktu senggang. Mereka juga yang bekerja tadi kadang gabut nih game kan gitu. Juga kayak gitu. Tapi nggak terus menerus waktu ke situ game itu enggak ya. Tapi punya kegiatan lain. Game hanya sampingan lah ya. Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi. Contohnya, saya mau ke sana ketemu teman ini kan gitu. Benar ya. Ya, kita sangat bersyukur sekali ya, artinya Sang Kompas masih banyak dihuni oleh teman-teman aktivis ya untuk bicarakan tentang negeri ini, tentang isu-isu dan gagasan itu prestasi banget lah ya. Apalagi era digital ya. Era digital kan luar biasa. Orang rata-rata kan diatur oleh gadget. Bukan gadget yang kita atur, gadget yang mengatur kita, dan itu gejala alam yang luar biasa Pak Pri. Dan ya kita berharap ada kestabilitan kan antara dunia akademik, dunia kerja, dunia sosial itu kan harus bisa seimbang kan. Mencari keseimbangan. Karena banyak Pak Pri, kita kalau lihat-lihat di warung kopi semua itu ya HP miring semua gitu kan. Jadi dia ngopi tapi berasa nggak ngopi Pak Pri. Kadang berhadapan gitu nggak denger. Jadi kebersamaannya hanya sebatas raga tapi tidak secara jiwa gitu. Karena di dunia game tadi. Dan itu gejala-gejala yang bisa kita amati 2017 ke ini, dan itu banyak banget ya. Kita juga tidak bisa memungkiri itu. Tidak bisa memungkiri itu. Dan tidak bisa melarang. Nggak bisa. Iya, karena itu memang gejala dan perubahan Pak Pri ya. Yang nggak bisa dipungkiri. Ya kita hanya bisa sudahlah, memang harus begitu kan. Zaman pos digital. Jadi selain ngurusi kopi, kesibukannya apa Pak Pri? Saya fokus karena untuk saat ini suatu istilahnya yang saya tekunin harus fokus. Harus fokus. Kalau saya emang terjun di dunia ini, saya harus fokus di situ. Totalitas ya? Iya, totalitas di dunia. Kalau ini istilah warung, saya harus fokus di warung. Dan selain warung, saya kan ada produksi juga. Saya bagaimana mencari bahan baku yang sesuai kan, produksi yang sesuai. Saya fokusnya di tetap dalam dunia warung. Oke, jadi Pak Pri juga ini ya menyediakan bubuk-bubuk kopi, aneka kopi, dan bagi kawan-kawan khususnya yang dulu pernah ngopi di Kompas, di Sang Kompas atau di Kogambar, dan saat ini mungkin udah mudik atau udah balik kampung dan pengen menikmati kopinya, bisa dijual di online juga Pak Pri? Kebetulan belum ya. Yang online ini reseller ya, atau baca di deskripsi kita, nanti akan kita cantumkan kontaknya Pak Pri. Bagi kawan-kawan yang ingin order bisa hubungi langsung. Soal harga khusus yang dapat dari podcast kita tentunya dapat potongan istimewa dari Pak Pri. Ya Pak Pri ya? Iya. Itu kan. Ini ada Instagram juga Sang Kompas ini Pak? Ada. Nanti juga bisa di follow atau di kepo-kepo Instagramnya Sang Kompas. Sahabat-sahabat semua ya. Apa Pak Instagramnya Sang Kompas? Sang Kompas. Instagramnya Sang Kompas. Instagramnya Sang Kompas. Kalau Kompas ada?
Ada Kopas. Kalau Kopi Kopas Paste. itu Kopas Kopi Paste, kalau Kokambar juga ada. Nah, pantengin, jangan lupa di-follow Instagramnya ya. Dan yang paling penting, subscribe channel kita untuk terus kita produktif memberikan informasi-informasi baik seputaran kopi, terutama kopi ya, karena kita pengen banget menyuguhkan informasi tentang kopi, ngopi, dan budaya ngopi di Jogja secara lebih detail dan lengkap. Nah, bagi kalian para calon mahasiswa baru ataupun ya yang sedang mau jadi mahasiswa yang pengen tahu secara lebih utuh gimana sih budaya ngopi di Jogja, tentunya hanya bisa diakses di channel kita ini. Mungkin begitu Bung Rega? Yoi, Bang. Pak Bri? Siap. Semoga kita bisa bertemu di season-season selanjutnya. Oke, demikian podcast kita dengan Pak Bri. Mudah-mudahan Pak Bri diberikan umur yang panjang, Amin. usahanya semakin berkembang ya. Amin. Dan istri nama nggak Pak? Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.